Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad Kholik, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Anakku, sebelum belajar, saya persilakan kalian untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Terima kasih anakku semuanya. Kembali Pak Kholik akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pertemuan yang lalu Pak Kholik sudah menyampaikan materi tentang poster. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini Pak Kholik akan menyampaikan tentang slogan dan iklan. Tentunya kalian sudah tidak sabar ya mengikuti kegiatan pelajaran ini. Mohon disimak dengan baik agar nanti kalian bisa memahami yang Pak Kholik sampaikan. Kita bahas dulu tentang slogan, anak-anak semuanya. Nah, slogan ini adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bersifat untuk membangkitkan semangat untuk suatu prinsip hidup. Nah, kalimat slogan biasanya singkat, nah. Tapi di dalamnya penuh makna. Contohnya, pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, ini budayaku, budayamu, budaya kita semua. Ini contoh dari kalimat slogan. Jadi yang diunggulkan di sini adalah kata-kata. Kata-kata singkat, tapi mempunyai makna yang dalam, anak semuanya. Nah, tujuannya untuk memberikan semangat, membangkitkan semangat, berikan motivasi pada orang banyak. Ini tujuannya ya. Selanjutnya ini contoh slogan. Nah, rajin belajar pasti pintar. Damai di bumi, damai di hati. Ayo Indonesia bisa. Ini tentunya kalian sudah sering melihat enak ya. Nah, contoh slogan ini akan lihat, akan amati. Beginilah contoh-contoh kalimat slogan anak-anak semuanya. Kita langsung masuk pada pembahasan iklan. Nah, ini berbeda lagi dengan iklan. Jadi di sini ada sedikit perbedaan anakku semuanya. Jadi iklan itu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi khalayak atau orang umum. Sasarannya masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan dan tinggalnya berpencar dimanapun dia berada. Nah, digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk ataupun jasa di sana anak semuanya. Ditinjau dari isinya, nah ya suatu iklan itu harus objektif dan jujur, ya, tidak boleh ya abal-abal. Ini kemudian menarik, singkat dan jelas, tidak bertentangan dengan sara. Artinya tidak boleh menyudutkan salah satu komunitas tertentu, menyindir merek dan sebagainya, tidak boleh ya. Dari segi bahasa, iklan itu harus satu, mudah dipahami kalau dari bahasanya, dua, mudah diingat, persuasif. Jadi persuasif itu mempengaruhi. Nah, ya. Keempat, yang terakhir menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Nah, ini biasanya setelah melihat iklan itu orang menjadi penasaran. Nah, itu berarti bahasanya sudah berhasil ya. Nah, di sini dapat disimpulkan, jadi iklan itu adalah sebuah ajakan atau bujukan kepada para pembaca, pendengar ataupun penonton yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan segala macam hal yang ditawarkan dari si pemberi tawaran tersebut, dan tindakan tersebut menguntungkan bagi pembuat iklan ya. Nah, semuanya di sini diperhatikan ya. Nah, struktur kata dalam iklan. Nah, yang pertama adalah menggugah. Jadi harus tujuannya menggugah orang, mencermati kebutuhan konsumen, memberikan solusi dan memberikan perhatian. Apa sih yang dibutuhkan konsumen? Nah, tentunya di sana digugah sehingga orang akan sadar kebutuhannya. Kemudian informatif. Ya, kata-katanya harus jelas, bersahabat, komunikatif, tidak bertele-tele, apalagi sampai mengabaikan durasi penayangan. Jadi panjang seperti cerita. Nah, itu bukan iklan namanya nanti ya. Ya, ini sinetron jadinya. Ini ya. Yang ketiga adalah persuasif. Nah, rangkaian kalimatnya membuat konsumen nyaman, ya, senang, tentram, menghibur, jadi mempengaruhi. Nah, di sana. Yang terakhir ditampilkan di media cetak, contohnya koran, majalah,
dan media elektronik, contohnya bisa televisi, radio, film. Nah, sekarang kan media cetak atau media sosial, nah ditambah lagi di sini ya. Ya, di media sosial juga, wah tentunya sudah tidak terbatas ya, nah, jumlah dan jenisnya ya. Nah, ini ciri-ciri iklan ya. Nah, ini sudah Pak Kolek sampaikan tadi ya. Nah, ini contoh-contoh iklan juga di situ ya. Iklan penawaran di sana di sini ya. Ada penawaran promo dan sebagainya. Berarti ada yang ditawarkan di sana. Nah, pengumuman biasanya untuk acara, suatu acara ya, di undangan suatu acara. Ini namanya pengumuman, atau mungkin memberitahukan kejadian tertentu seperti mungkin meninggal dan sebagainya, ada wafat yang bisa diumumkan, berarti di sana atau informasi yang harus diketahui oleh umum berarti bersifat pengumuman atau iklan pengumuman. Ada lagi reklame. Reklame itu cenderung pada ini gambar tempelan besar, nah, biasanya ada di pinggir jalan ya, nah, ya. Tentunya kalian sudah pernah melihat ya, baik mungkin ada kartu atau mungkin di sana ada snack dan sebagainya, mungkin ya iklan-iklan yang bermacam-macam di situ tampak besar, berarti termasuk iklan reklame di sana. Di sini akan dibagi nak ya, diperhatikan iklan menurut bentuknya. Jadi iklan itu kalau dalam bentuknya itu ada dua. Yang pertama adalah iklan kolom, yang kedua iklan baris. Nah, ini harus kalian bedakan nanti ya. Ini dari bentuknya. Nah, sekarang yang kedua iklan berdasarkan tujuan. Jadi tujuannya. Iklan itu kalau dibuat ada tujuannya masing-masing. Yang pertama adalah penawaran. Iklan penawaran, menawarkan barang dan jasa. Iklan pencarian, misalkan ada pencarian lowongan kerja dan sebagainya. Iklan penjualan, nah, dijual dan sebagainya ini. Nah, kemudian iklan lowongan pekerjaan. Nah, ini juga banyak sering dilihat ya. Yang terakhir adalah iklan pengumuman. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini anak-anak diperhatikan. Iklan kolom di sini. Ya, ini ada Toyota termurah. Nah, ini di sini lengkap bahasanya, nak. Ini kalau iklan kolom itu lengkap bahasanya. Ya. Nah, sebelahnya adalah iklan baris. Iklan baris itu biasanya kecil-kecil, anak ya. Bentuknya kecil dan hurufnya disingkat-singkat. Itu ciri dari iklan baris, anak-anak semuanya. Jadi kalau bahasanya ini sempurna atau bagus ya, lengkap, ini pasti iklan kolom. Kalau iklan baris biasanya singkat-singkat di sini. Di sini jalan disingkat JL MRH, berarti di sana dijual murah, maksudnya begitu ya. Di sini kalian bisa amati. Iklan pengumuman. Nah, biasanya seperti ini contohnya anak-anak semuanya ya. Jadi untuk diketahui halayak umum bersifat informasi. Iklan penawaran. Nah, ini ada lagi ya. Nah, ini dilihat di sini ya. Disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat dan sugestif. Anak-anak, sugestif itu mempengaruhi orang ya. Nah, di sini ini iklan Samsung. Nah, kalian lihat ya, ini ada yang ditawarkan, berarti menawarkan barang atau jasa. Iklan pengumuman bertujuan untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada khalayak ramai. Nah, contoh lagi di sini, selamat dan sukses bagi siswa ya yang lulus ke PTN 2010. Ini contoh iklan pengumuman. Iklan reklame tadi sudah Pak Kolek jelaskan ya, nak. Contoh-contohnya seperti ini. Biasanya ada di pinggir-pinggir di pinggir jalan ya, besar, di papan besar. Itu namanya iklan reklame. Terus ada media, di sini syaratnya media di tempat terbuka sehingga mudah dilihat khalayak ramai. Ini ya. Di kalimat reklame biasanya memuji produk dengan semboyan dan bersifat sugestif atau mempengaruhi ya. Ini Nana, yang penting harus kalian perhatikan di sini ya. Perbedaan slogan, poster dan iklan. Ini perhatikan ini. Iklan ya, teks yang membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang terjadi. Di sini iklan itu cenderung pada barang dan jasa. Nah, kemudian slogan. Kalau slogan ini kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan dari suatu usaha, organisasi dan sebagainya. Biasanya moto, nah, ya, biasanya moto atau kalimat-kalimat pendek itu. Jadi, kalau cenderung pada kalimat ini berarti termasuk slogan.
terakhir yaitu poster. Nah, ini poster yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal, di kata-kata dan gambar. Jadi kalau poster itu ada kata-kata dan ada gambarnya yang dipajang di tempat umum. Nah, ini semuanya. Ini dari unsurnya diperhatikan. Kalau iklan itu lengkap. Nah, biasanya ada gambar, kata, gerak. Nah, kadang iklan itu gerak seperti video itu ya, dan suara. Nah, kalau slogan hanya kata-kata biasanya, atau mungkin suara saja. Nah, ya, jadi muncul suaranya saja. Jadi kata-kata itu diaudiokan, disuarakan. Nah, kalau poster itu cenderung pada gambar dan kata-kata. Jadi di sini kalian amati perbedaannya, lengkap itu pasti iklan. Jadi kalau poster belum tentu iklan, iklan kadang berbentuk poster. Slogan juga demikian ya. Nah, semuanya. Ini yang harus kalian perhatikan anak semuanya agar bisa membedakan mana slogan, poster dan iklan anak. Nah, sebelum Pak akhiri, Pak hadir lagi seperti kemarin ya. Ini pantun ya. Paling enak beli jajan apalagi tempatnya bersih. Materi selesai, cukup sekian. Sampai jumpa, terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, di bawah video ini Pak Kolek sampaikan pula link penugasan untuk meningkatkan kompetensi kalian semuanya. Silakan dikerjakan dengan baik. Jika ada kesulitan atau kurang paham, gunakan media sosial yang sudah Pak Kolek sampaikan untuk berkomunikasi agar belajar kalian bisa lancar dan bisa meraih prestasi dengan baik. Demikian, terima kasih Pak Kolek akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.